Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita? Itu adalah pertanyaan yang membingungkan para ilmuwan dan filsuf selama berabad-abad persepsi. Proses di mana kita menafsirkan lingkungan sekitar kita adalah bidang yang kompleks dan menarik. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan bagaimana kita memandang. Masing-masing menawarkan perspektif unik. Beberapa teori menyatakan bahwa persepsi adalah suatu hasil sensasi terpisah datang bersamaan. Tapi apakah sesederhana itu? Bayangkan sebuah lukisan yang indah. Apakah itu hanya kumpulan satuan puas individu? Atau ada sesuatu yang lebih lubang terpadu yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya? Disinilah teori Gestalt berperan. Dikembangkan oleh 3 psikolog Jerman, Max Wertheimer, Wolfgang Thaler, dan Kurt Koffka. Teori Gestalt menyatakan bahwa persepsi kita adalah bukan hanya produk sensasi individu, tetapi juga organisasi dari komponen-komponen ini menjadi satu kesatuan yang bermakna. Masuk ke teori Gestalt, sebuah konsep psikologis, itu lebih dari sekadar sensasi, dan ke dalam ranah persepsi yang bermakna. Naskah adegan teori Gestalt dikembangkan oleh Max Wertheimer, Wolfgang Thaler, dan Kurt Koffka, memberikan perspektif unik tentang persepsi. Muncul bertentangan dengan teori strukturalisme yang mengemukakan hal itu. Persepsi hanyalah penggabungan dari yang terpisah elemen sensori. Teori Gestalt mengambil jalan yang berbeda. Teori ini dibuat oleh 3 psikolog Jerman, berpendapat bahwa persepsi manusia bukan sekedar hasil menggabungkan elemen sensorik yang tersembunyi. Sebaliknya ini juga tentang mengatur komponen-komponen ini menjadi satu kesatuan yang bermakna. Mari kita pelajari lebih dalam prinsip-prinsip inti teori Gestalt. Ayo kita berangkat dulu. Kami memiliki prinsip kedekatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa benda-benda dekat satu sama lain cenderung dianggap sebagai satu kesatuan. Bayangkan burung terbang berkelompok. Meskipun setiap burung adalah individu, kita sering menganggap kawanan sebagai satu kesatuan karena kedekatan mereka satu sama lain. Selanjutnya adalah prinsip kesamaan. Prinsip ini menyatakan bahwa benda-benda itu sejenis, cenderung dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi jika Anda melihat deretan apel merah disela oleh apel hijau, otak Anda kemungkinan besar akan mengelompokkan apel merah menjadi satu karena kesamaan mereka. Prinsip kontinuitas muncul berikutnya. Prinsip ini mengusulkan garis itu, bentuk atau pola yang mengikuti lintasan yang berkesinambungan, dianggap sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, otak kita lebih suka melihat pola yang berkelanjutan daripada elemen yang terputus-putus. Prinsip penutupan adalah salah satu prinsip menarik lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak lengkap objek dianggap lengkap oleh otak kita. Jadi meskipun suatu objek tertutup sebagian, otak kita dapat mengisi informasi yang hilang untuk melihat keseluruhan gambar. Akhirnya kita memiliki prinsip dasar gambar. Prinsip ini menunjukkan bahwa pikiran memisahkan bidang visual ke dalam gambar yang merupakan objek yang menonjol dan tanah yang merupakan latar belakangnya. Prinsip-prinsip ini membantu kita memahami bagaimana kita memandang dunia sebagai lubang yang bermakna daripada bagian-bagian yang berbeda. Mereka menunjukkannya kepada kita bagaimana pikiran kita mengatur informasi sensorik menjadi pola dan unik. Itu masuk akal bagi kami. Pada intinya teori Gestalt memberitahu kita bahwa keseluruhannya berbeda dari itu, beberapa bagiannya. Tapi bagaimana teori ini bermain dalam skenario dunia nyata? Seperti di bidang pendidikan, Anda mungkin bertanya-tanya, baiklah mari kita selami itu. Teori Gestalt sangat mendalam. Implikasinya terhadap pembelajaran dan pendidikan. Ini menekankan perlunya pembelajaran menjadi bermakna. Ini berarti bahwa siswa harus memahami koneksi antara berbagai konsep dan ide yang mereka pelajari. Tanpa pemahaman seperti itu, proses pembelajarannya mirip dengan mencoba menyelesaikan teka-teki tanpa menyadarinya. Seperti apa gambar akhirnya? Apalagi menurut teori Gestalt, pembelajaran harus aktif, peserta didik harus terlibat dalam proses tersebut, daripada menjadi penerima informasi yang pasif. Anggap saja itu seperti olahraga. Anda dapat menonton dan memahami aturan sepak bola, semua yang kamu mau. Tetapi Anda hanya akan benar-benar mempelajari permainannya ketika Anda masuk ke lapangan dan mulai bermain. Terakhir Gestalt.
Teori ini menekankan bahwa pembelajaran harus bersifat kontekstual. Dengan kata lain, siswa harus belajar dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka. Bayangkan belajar memasak dengan membaca resep, dibandingkan benar-benar memasak di dapur. Yang terakhir, memberikan relevansi konteks dunia nyata yang menjadikan pengalaman belajar lebih efektif dan menarik. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan prinsip Gestalt dalam lingkungan pendidikan? Mari kita lihat beberapa contoh. Pembelajaran berbasis proyek adalah contoh yang bagus. Pendekatan ini melibatkan siswa secara kompleks dan kegiatan yang bermakna. Mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Sebuah proyek dan dalam melakukannya, menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Di sini prinsip kedekatan berperan. Dengan elemen dekat, dianggap sebagai suatu kesatuan. Pembelajaran kooperatif adalah contoh lainnya. Ini melibatkan kelompok kecil siswa yang belajar bersama. Mereka harus berkolaborasi dan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajarannya, mencerminkan prinsip kesamaan. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah. Ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah relevan dengan kehidupan mereka. Untuk memecahkan masalah-masalah ini, mereka harus menggunakan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Di sini prinsip kontinuitas terlihat jelas. Ketika siswa memahami masalahnya dan solusinya sebagai seorang lajang kesatuan yang utuh. Pada akhirnya teori Gestalt tidak hanya membantu kita memahami bagaimana kita memandang dunia, tetapi juga memberi kita wawasan tentang cara meningkatkannya. Pengalaman belajar